Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqul A'la dengan NIM 221410094. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Anan Sori Skom MM. Nomor 1. Untuk bisnis e-commerce pemula, pendapatan yang cocok adalah model penjualan langsung atau direct sales. Dalam model ini dapat menjual produk langsung kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Model ini relatif sederhana dan mudah dipahami bagi pemula. Nomor 2, kehadiran e-commerce dapat membantu UMKM dengan memberikan akses pasar yang lebih luas dan potensi peningkatan penjualannya. Dengan adanya platform e-commerce, UMKM dapat memperluas jangkauan bisnis mereka tanpa batasan geografis. Namun, e-commerce juga dapat menjadi ancaman bagi UMKM yang tidak mampu bersaing dengan pemain besar atau tidak memiliki keahlian teknologi yang cukup. Nomor 3, masalah atau ancaman yang sering terjadi dalam e-commerce. Beberapa masalah ancaman yang sering terjadi dalam e-commerce meliputi penipuan online, misal penjual produk palsu atau lain sebagainya. Kemudian kebocoran data pelanggan seperti serangan peretasan. Kemudian masalah pengiriman seperti barang yang hilang atau rusak selama proses pengiriman, dan kemudian persaingan tidak sehat di mana pesaing menggunakan taktik yang tidak etis untuk mengalahkan pesaing lainnya. Nomor 4, untuk mengatasi kebocoran data dalam e-commerce, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi menggunakan protokol keamanan yang kuat seperti enkripsi data dan sertifikat SSL, menggunakan teknologi firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi data dari serangan peretas. Kemudian mengelola dan menyimpan data pelanggan dengan hati-hati, termasuk penghapusan data yang tidak diperlukan atau sensitif. Melakukan audit keamanan secara teratur dan meningkatkan kesadaran karyawan tentang praktik keamanan data yang baik. Nomor 5, beberapa hambatan dalam memulai bisnis e-commerce dan cara mengatasinya adalah: 1. Keterbatasan pengetahuan teknis dapat diatasi dengan meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan atau menggandeng ahli teknologi. Kedua, persaingan yang sengit dapat diatasi dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan menyediakan nilai tambah yang unik bagi pelanggan. Kemudian, logistik dan pengiriman dapat diatasi dengan menjalin kerjasama dengan penyedia logistik terpercaya atau penggunaan layanan pengiriman yang sudah mapan. Nomor 6, tanggapan terhadap penutupan TikTok Shop bisa berbeda-beda tergantung sudut pandang. Jika Anda merujuk pada penutupan toko online yang menggunakan platform TikTok, tanggapan dapat bervariasi dari kekecewaan bagi pelanggan dan penjual yang tergantung pada platform tersebut. Nomor 7, beberapa cara untuk mendapatkan banyak peminat toko online. Antara lain, pertama itu menawarkan produk atau layanan yang berkualitas dan unik. Kedua, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti menggunakan media sosial, iklan online, atau influencer marketing. Kemudian, memberikan pengalaman pelanggan yang baik termasuk pelayanan yang ramah, responsif, dan pengiriman yang tepat waktu. Kemudian, membangun reputasi dan kepercayaan melalui ulasan positif dan rekomendasi dari pelanggan. Nomor 8, untuk memulai perjualan di e-commerce, langkah-langkah umumnya meliputi: yang pertama itu memilih platform e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan Anda seperti Shopify, WooCommerce, atau Lazada. Yang kedua, membuat akun penjualan yang mengatur toko online. Yang ketiga, mengunggah produk dengan deskripsi, gambar, dan harga yang jelas. Yang keempat, menyiapkan sistem pembayaran dan pengiriman. Yang kelima, mempromosikan toko online Anda melalui berbagai saluran pemasaran. Nomor 9, dampak positif e-commerce bagi kehidupan sehari-hari meliputi kemudahan akses berbagai pilihan produk, kemudian efisiensi waktu dan biaya dalam berbelanja, kemudian peluang bagi UMKM untuk meningkatkan keberlangsungan hidup bisnis mereka. Adapun dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari meliputi potensi kehilangan interaksi sosial langsung, kemudian potensi kecanduan berbelanja online, kemudian potensi kerentanan terhadap penipuan dan kebocoran data. Dan nomor 10, perlindungan konsumen dalam undang-undang untuk online shop dapat bervariasi di setiap negara. Namun, umumnya terdapat undang-undang atau regulasi yang melindungi hak konsumen seperti hak untuk mengembalikan barang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi, serta perlindungan terhadap penipuan dan praktik bisnis yang tidak etis. Tentang penggunaan e-payment, penggunaan
E-payment tidak selalu wajib, tetapi dapat menjadi pilihan yang nyaman dan aman dalam bertransaksi online. Pengguna e-payment dapat memberikan kecepatan, efisiensi, dan keamanan dalam pembayaran. Nomor 11. 3 kategori digital cash adalah yang pertama itu e-wallet. Contohnya adalah seperti PayPal, Google Play, atau Apple Pay. Pengguna dapat menyimpan uang di dalam dompet digital dan menggunakan uang tersebut untuk berbagai transaksi online. Kemudian setelah itu cryptocurrency, contohnya seperti Bitcoin, Ethereum, atau Litecoin. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan transaksi dan pengaturan pembuatan unit baru. Kemudian prepaid cards, contohnya adalah kartu prabayar seperti gift card atau prepaid debit card. Pengguna dapat mengisi ulang kartu dengan uang tunai atau melalui transfer elektronik, dan kartu tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi secara online. Nomor 12. Beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan saat membeli software e-commerce adalah 1. Pertama itu sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Pastikan software yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan skala bisnis Anda. Yang kedua, fitur dan fungsionalitas. Periksa apakah fitur software memiliki fitur yang Anda butuhkan seperti manajemen inventaris, integrasi dengan sistem pembayaran, atau analitik penjualan. Kemudian ketiga, keamanannya. Pastikan software memiliki langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pelanggan dan transaksi. Dan yang keempat, dukungan pelanggan. Periksa apakah penyedia software menawarkan dukungan pelanggan yang baik dan pemburuan reguler. Nomor 13. Rekening bersama atau Rekber adalah layanan yang disediakan oleh pihak ketiga untuk mengamankan transaksi online antara penjual dan pembeli. Rekber bertindak sebagai perantara yang menerima pembayaran dari pembeli dan menahan dana tersebut sampai barang diterima oleh pembeli dengan baik. Jika ada masalah dengan transaksi, Rekber dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli. Contoh dari Rekber adalah seperti escrow.com atau Variantars. Nomor 14. Beberapa langkah pencegahan dalam menanggulangi kejahatan cyber meliputi 1. Menggunakan perangkat lunak keamanan terbaru dan memperbarui sistem operasi secara teratur. Kedua, menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Ketiga, memperhatikan tautan yang mencurigakan atau email phishing. Yang keempat, melakukan backup data secara teratur, mengedukasi karyawan tentang praktik keamanan cyber yang baik. 15. Machine learning dan analitik data dapat digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan dalam e-commerce dengan menganalisis pola dan anomali dalam data transaksi. Misalnya, algoritma machine learning dapat mengidentifikasi pola pembelian yang tidak biasa atau adanya aktivitas yang mencurigakan seperti penggunaan kartu kredit yang tak lazim atau alamat pengiriman yang berbeda tetapi menggunakan kartu kredit yang sama. 16. Manfaat penggunaan digital cash dibandingkan dengan uang tunai meliputi kemudahan dan kecepatan transaksi, tidak perlu membawa uang tunai secara fisik, kemampuan untuk melakukan transaksi online atau jarak jauh, keamanan yang lebih tinggi dengan adanya enkripsi dan pengamanan teknologi. Nomor 17. Perusahaan dapat menarik pelanggan untuk menggunakan digital cash dengan menyediakan insentif secara diskon atau khusus atau cashback bagi pelanggan yang menggunakan digital. 18. Authentic Dual Factor atau 2FI meningkatkan keamanan transaksi e-commerce dalam menambahkan lapisan keamanan tambahan. Dengan 2FI, pengguna dapat melewati 2 tahap otentik sebelum melakukan transaksi, mengurangi risiko serangan kata sandi yang lemah dan cara phishing, serta meningkatkan kepercayaan pengguna. Nomor 19. Strategi untuk menghadapi pertumbuhan pesat pengadaan perangkat lunak e-commerce meliputi perencanaan dan skalabilitas yang matang, penggunaan platform yang dapat diskalakan, otomatisasi operasional, perlindungan data yang kuat, analisis data, dan kolaborasi dengan pemasok dan mitra. Dan yang terakhir, nomor 20, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli atau membuat paket aplikasi meliputi kebutuhan bisnis yang spesifik, fungsi dan fitur yang disediakan, skalabilitas aplikasi, keamanan, integritas dengan sistem lain, antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna, dukungan pelanggan, biaya dan return on investment atau ROI, serta reputasi penyediaan aplikasi. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya untuk memenuhi tugas UAS ini. Saya ucapkan terima kasih. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.